Baik teman-teman, jumpa lagi dengan Aista Channel ya. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat menarik tentunya dan teramat sangat penting ya. Membahas tentang seputaran tanaman organik non kimia. Jadi bagaimana caranya kita menanam kacang panjang di media galon ataupun karung, atau kalian dapat menggunakan di media terbatas seperti ini dengan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai. Nah, istimewanya dengan media tanam sekecil ini kita tidak perlu melakukan pemupukan ulang sampai masa panen berakhir. Kalau hanya untuk menanam kacang panjang, nanti saya akan membuka semuanya, triknya seperti apa supaya nanti hasilnya ini, buahnya ya, ini bisa menghasilkan buah yang lebat. Nah, sebetulnya sederhana saja, karena jenis tanaman apapun ini sumber makanannya adalah mineral ataupun kadar air. Nah, cara bagaimana supaya kadar air ini diserap oleh akar dan kemudian media tanam kita ini akan tetap selalu terjaga kelembapannya, tidak mudah mengering. Nah, itu saja sebetulnya. Kalau hal-hal berkaitan dengan nutrisi itu nanti bisa kita skedulkan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat sirkulasi terlebih dahulu. Dan ini wajib hukumnya kita membuat sirkulasi seperti ini. Karena di dalam berfotosintesis memasak makanannya, maka akan tercipta suhu panas atas kandungan karbon dioksida yang terdapat pada kompos organiknya yang diserap bersamaan dengan mineral oleh akar. Maka dari itu sirkulasi ini bertujuan untuk mengatur suhu udara yang dibutuhkan. Lalu manfaat yang kedua, sistem pelubangan ini adalah untuk mengatur ketika turun hujan ya teman-teman, atau kita nyiramin, sehingga nanti air ini tidak akan menggenang di dalam. Karena kalau menggenang di dalam sudah saya pastikan tanaman kacang panjang kita akan mati. Nah, batas pelubangan akhir paling bawah ini sebaiknya lakukan 7 hingga 10 cm. Karena kenapa? Nanti untuk genangan air di bawah ini. Jadi tujuannya ketika kita telat nyiramin supaya media tanam kita ini tidak mengalami dehidrasi karena tidak ada air yang diserap. Nah, maka dari itu ini untuk menghindari dehidrasi tersebut. Nah, kemudian dengan menggunakan galon ini juga sangatlah menguntungkan. Selain kita bisa menaruhnya di sekitaran rumah kita agar mudah kita untuk merawatnya. Nah, ini pun dari hasil potongannya ini bisa kita sisakan seperti ini. Ketika nanti turun hujan atau kita nyiramin, ini bisa kita jadikan untuk cadangan sebagai penyiraman. Loh, praktis sekali kan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini cara kita mempergunakan galon supaya nanti ini bisa kinerjanya ini maksimal untuk bercocok tanam kacang panjang, juga bercocok tanam jenis sayur mayur apapun. Lalu kandungan yang terdapat pada media tanam ini supaya mencapai kesuburan kita harus pahami bahwa kadar tanah yang berbeda, setiap tanah itu memiliki kadar pH yang berbeda. Nah, terutama tanah yang tidak pernah tersentuh atau bercampur dengan kompos organik itu teramat sangat jauh dengan yang namanya unsur hara. Karena kenapa? Kandungan dari pH-nya ini rata-rata di bawah 6. Maka dari itu akibatnya tanah mudah mengering, tanah mudah memadat. Nah, dalam pemberian abu dari bakaran sampah organik ini bertujuan untuk menetralkan tanah ini supaya nanti pH-nya ini mendekati 7 ya. Karena normalnya pH-nya ini harus 7 supaya nanti kita bercocok tanam ini, bercocok tanam apapun, kalau kadar pH-nya 7 sudah dapat dipastikan subur. Nah, kalau kadar pH-nya di bawah 7 itu masuk dalam kategori asam, sehingga harus dinetralkan dengan bakaran sampah organik, diambil abunya teman-teman ya. Nah, lalu
Ini saja tidak cukup, walaupun kadar pH-nya ini nanti bisa masuk kategori 6,5 atau 7,5, masih belum akan tetap subur tanpa adanya NPK. Nah, NPK nabati yang alami ini banyak terdapat pada kotoran ternak. Teman-teman bisa menggunakan kotoran ternak ayam, sapi maupun kambing. Selain dari itu, kotoran ternak teramat sangat menguntungkan karena untuk memacu kesuburan dari pucuk daun, kesegarannya, kelebatannya, bahkan pembesaran buah, pembesaran batang hingga pada pelebatan akarnya. Namun ingat, jika teman-teman menggunakan pupuk NPK yang terdapat pada kotoran ternak, sebaiknya gunakan yang sudah stok lama. Mengapa? Harus dipahami bahwa kotoran ternak yang baru mengandung suhu panas yang berlebih. Termasuk abu sendiri ya, abu dari bakaran sampah organik yang masih baru ini mengandung suhu panas yang berlebih yang dapat mengakibatkan mikroorganisme ini tidak dapat tumbuh di dalamnya. Nah, teman-teman yang tidak tahu apa itu mikroorganisme, ini adalah sejenis hewan yang kecil banget sebesar virus ataupun bakteri. Nah, ini dia menempati media tanam kita ini. Nah, kalau dengan pemberian pupuk kompos organik ini bertujuan hanya untuk mengembalikan atau memperbaiki struktur tanah supaya dapat normal kembali kadar pH-nya dan menciptakan unsur hara. Sedangkan unsur hara yang berfokus terhadap kesuburan ini dipicu karena adanya mikroorganisme yang berkembang di dalam media tanam kita. Perlu difahami bahwa kalau tanpa ada mikroorganisme, sudah dipastikan unsur hara pun tidak akan ada jua di dalamnya. Nah, bagaimana caranya? Kita menciptakan perkembangbiakan mikroorganisme di dalam media tanam kita. Nah, maka dari itu mulai dari sekarang jika ingin menggunakan pupuk kompos organik, sebaiknya kalian menggunakan yang sudah stok lama. Nah, ciri-cirinya bahwa media tanam kita ini banyak mikroorganisme ini seperti ini ya teman-teman ya. Seperti kayak ada rumah-rumah lembut para binatang seperti ini. Ini berarti mikroorganismenya ini teramat sangat banyak. Nah, semakin dia mikroorganismenya ini dapat berkembang di dalamnya, sudah dapat dipastikan angka dari tingkat kesuburannya ini sudah pasti akan dapat tercipta. Nah, teman-teman, masalah takarannya, teman-teman, apa sebabnya ya? Terkadang kita membuat kompos organik itu kita tanami tidak bisa langsung subur. Nah, karena kandungan stok dari kompos organiknya, bahan-bahannya ini memiliki stok yang berbeda. Maksudnya ada stok baru, ada stok lama. Kadar suhu panas di dalamnya ini teramat sangat mempengaruhi dari kesuburan mikroorganismenya ini apakah dapat berkembang atau tidak. Nah, itulah penyebabnya. Maka media tanam kita ini terkadang takarannya sudah pas sesuai dengan yang dianjurkan para suhu, tapi kok hasilnya tidak bisa bagus. Ya, ini disebabkan karena hal tersebut. Nah, lalu bagaimana cara menanam kacang panjang? Sebaiknya untuk menyemai kacang panjang di dalam satu wadah begini, kalian gunakan satu bibit saja. Dan kalau bibitnya ini ternyata kita tanam tidak tumbuh, maka kita dapat memindahkannya dari media yang lain kemari ya teman-teman ya. Karena kalau kita menanam ganda ini dapat mengakibatkan akar berebut makanannya, sehingga nanti kacang panjang kita ini tidak akan segera berfokus terhadap pembuahan. Takaran yang biasa saya lakukan perbandingannya adalah 2 tanah normal, 1 kotoran ternak yang sudah stok lama ya, kemudian 1 dari bakaran sampah organik ataupun bisa menggunakan sekam bakar. Nah, kemudian cara merawat tanaman kacang panjang di dalam galon seperti ini. Ketika kita awal menyemai, biasanya nanti akan tumbuh dan akarnya ini akan tampak putih-putih seperti ini, maka kita harus melakukan penimbunan secara tipis-tipis seperti ini ya pada bagian akarnya, dengan tujuan nanti di dalam penyerapan makanannya sehingga nanti dapat maksimal. Akar ini tidak akan mengalami masalah dengan perkembangan maupun penyerapannya. Nah, lalu
Keistimewaannya dengan takaran yang sudah saya sebutkan, kalau hanya untuk menanam kacang panjang, kita tidak perlu melakukan pemupukan ulang. Karena ketika kita dapati tanahnya ini sudah mulai memadat, kita dapat menggemburkannya kembali. Nah, ada sesuatu yang menguntungkan ketika kita menimbun dari akar yang tampak tadi. Dimaksudkan juga selain untuk penyerapan, ketika kita menggemburkan tanahnya kembali sehingga akar-akarnya nanti tidak akan terputus. Dan mau tidak mau sampai masa panen, tanaman kacang kita ini akan bisa tumbuh dengan subur. Lalu masa-masa rentan, bagaimana cara perawatan selanjutnya? Biasanya masa-masa pembungaan seperti ini, semut ataupun hama yang hitam-hitam ini, ada orang menyebutnya hama banci ya kalau orang Magelang bilang ya. Ini mulai berdatangan. Nah, cara kita menanggulanginya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sebaiknya kita lakukan penyemprotan dengan menggunakan air lada. Perbandingannya adalah lada 1 sendok teh yang kita lembutkan kemudian dicampur dengan air 1 liter. Maksimal 1,5 liter kita lakukan perebusan dan kemudian kita semprotkan dari pucuk daun hingga pada akarnya. Dan ketika menyentuh dengan media tanam kita, kandungan lada tersebut ini dapat menjadi insektisida yang dapat menangkal segala serangan hama pada tanaman kacang. Baiklah, saya rasa sampai di sini perjumpaan kita ya. Semoga ini akan memberikan inspirasi, karena ini menurut saya teramat sangat bermanfaat, apalagi buat teman-teman yang tidak memiliki kebun, ladang, sawah ya. Kalian jangan berkecil hati, kalian bisa bercocok tanam dengan menggunakan bahan-bahan seperti ini yang tentunya teramat sangat menguntungkan, tidak kalah dengan mereka yang bercocok tanam di ladang. Baiklah, kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya. Salam cinta tanaman organik.